Yesuslah Tuhan di pihak aku penuh belas kasih-Nya menghibur hati yang buruk serta jiwa yang rawan. Sungguh indah namanya, sungguh dalam kasih-Nya. Hai dengarkan suaranya, suara Yesus Kristus. Sungguh indah namanya, sungguh dalam kasih-Nya. Hai dengarkan suaranya, suara Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Bapa yang baik, haleluya, haleluya Roh Kudus. Dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan pada sore berbahagia ini, kembali aku bersujud bersempuh mengundang hadirat daripada Allah. Ulurkanlah tangan setia daripada Tuhan mendengar segala permohonan doa dan ibadahku dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan daripada Allah, menginginkan segala jawaban doa dan ibadah ini hadapan Tuhan, menginginkan curahan kuasa Roh Kudus daripada Engkau, menginginkan kuasa hikmat roh pengertian pengajaran dari tangan Allah sendiri. Di mana Bapa pada sore ini kembali aku menunduk diri di hadapan Tuhan, memohon uluran tangan setia daripada Engkau mengajari dan menghikmati. Aku tahu Bapa semua firman-Mu ini merupakan salah satu hikmat karunia yang luar biasa, yang menjadi sebuah pegangan hidup di jalan kebenaran daripada Engkau. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, segala pernyataan firman daripada Engkau yang nyatakan kami percaya semuanya akan terjadi saat ini Bapa. Bahkan hamba-Mu di antara hamba-Mu yang begitu selalu ada perdebatan yang terjadi. Oleh sebab itu Bapa, aku berdoa di hadapan Tuhan, biarlah uluran tangan setia daripada Engkau membuka hati mereka, sehingga mereka semuanya mengerti akan hikmat karunia daripada Engkau ya Bapa. Jangan biarkan di antara hamba daripada Allah terjadi perdebatan sesuai dengan firman perkataan daripada Engkau. Biarlah Tuhan nikmati mereka Bapa. Pada sore berbahagia ini Tuhan, aku berdoa di hadapan daripada Allah, biarlah jamaah naungan tangan-Mu terjadi, memberikan hikmat pengertian dalam firman ini melalui channel YouTube ini, supaya mereka mengerti
akan bagaimana rencana yang terbaik, akan apa yang seturut daripada Allah dalam firman-Mu, penjabaran firman ini yang membawa umat-umat sesuai seturut rencana daripada Allah di jalan kebenaran daripada Tuhan. Berseru, bersujud, rendah hati di hadapan Tuhan, jiwa dan pemikiran yang terarah dan tertuju di hadapan daripada Engkau Bapa, memohon hikmati Bapakku, hikmati juga mendengar firman ini, berkati semua Bapakku yang baik. Jangan Bapa biarkan kuasa kegelapan yang ingin mencampuri di saat kami belajar firman kebenaran daripada Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus daripada Engkau yang mengajari kami, roh hikmat karunia pengertian pengajaran daripada Allah yang kami percaya dan mengajari kami. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, bahkan negara ini Tuhan, jamahan pemulihan tangan-Mu yang terjadi ya Tuhanku bagi kami semua, menetes air mata, jiwa pemikiran. Di saat aku Bapa melihat dan menonton di antara mereka Tuhan, terjadi perdebatan argumen firman daripada Allah, sehingga mereka menganggap dirinya paling benar di hadapan Tuhan. Aku berdoa saat ini Bapa di hadapan daripada Allah, hikmati aku Tuhan, supaya mereka memahami semua, supaya mereka mengerti akan kebenaran yang sebenarnya, yang seturut rencana daripada Allah. Biarlah seluruh sidang jemaat domba daripada Engkau mendengar firman ini, mengerti akan kebenaran daripada Tuhan, sehingga kami bersama-sama berjalan di jalan kebenaran daripada Allah. Ampuni semua Bapa berbagai kekurangan kelalaian kami. Engkau yang tahu kekuatan dunia ini, yang ingin manipulasi pemikiran kami, yang ingin menjerat kami ke lubang maut kematian oleh karena dosa. Tetapi kami memohon di hadapan Tuhan, kami percaya ada kuasa Roh Kudus daripada Allah yang mengajari kami dan mendewasakan kami. Hikmati kami semua. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Aku berdoa, bahkan yang mendengar firman ini diberkati dan hikmatilah keajaiban, mujizat, keilahian daripada Allah Bapa Surgawi yang kami percaya oleh kasih karunia daripada Tuhan. Menjadi dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku berdoa, belajar dengan kebenaran-Mu yang akan menjabarkan kepada seluruh umat-umat dimanapun nantinya Tuhan. Hikmati mereka dan berkati. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya, amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana pada sore berbagi ini kembali kita belajar firman kebenaran Tuhan. Oleh karena kuasa roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah, melalui kuasa tuntunan Roh Kudus daripada Yesus yang mengajari kita, yang mendewasakan kita, yang menghikmati kita. Sebab firman Tuhan berkata, janganlah hendak kau buat dari kepintaranmu sendiri. Janganlah engkau menganggap diri paling pandai. Melainkan berdoalah, mintalah kepadaku, kata Tuhan. Aku akan mengutus kuasa roh hikmat pengertian pengajaran melalui kuasa Roh Kudus daripada Dia sendiri, daripada Allah sendiri. Di mana saudara-saudaraku, mari kita semakin benar-benar menjabarkan firman kebenaran Allah. Mari kita menunduk diri kepada Tuhan, menjabarkan firman kebenaran Allah, sehingga para umat-umat daripada Allah, jemaat Tuhan, domba Tuhan, supaya semua dapat diselamatkan oleh karena kuasa Tuhan Yesus Kristus yang menghadapi suasana menjelang hari terakhir itu. Kita melihat secara kasat mata, maupun kita nonton di channel YouTube, di televisi, apa yang kita lihat saat ini yang terjadi, semua karena kekuatan firman kita menyampaikan, menjabarkan oleh hikmat karunia daripada Allah, sehingga dapat dipahami benar-benar. Yang akan menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan prakteknya kepada Tuhan. Bukan hanya kata-katanya, bukan hanya memerintahkan,
Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu jadi pelaku firman Allah, bukan hanya jadi pendengar. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, yang seiman, sekasih, sepadan dengan saya, pada khususnya umat Kristiani dimanapun berada, selalu saya buat di channel ini firman Tuhan. Saya share, saya jemput bola kepada saudara-saudariku supaya menonton video ini. Video ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi, bagaimana kepentingan bersama, ada kebersamaan belajar, datang ke jalan kebenaran Tuhan, supaya penyertaan pertolongan tangan Allah menyertai kita semua. Tuhan mengingatkan melalui firman-Nya menjelang hari terakhir ini, kita menyadari kuasa kegelapan semakin bangkit, yang manipulasi pemikiran kita, yang melemahkan iman kita, supaya kita terpisah dari jalan kebenaran Tuhan yang akan membawa maut ke jurang mati oleh karena dosa. Saudaraku kekasih di dalam nama Yesus Kristus, pada sidang jemaat domba Allah maupun hamba Tuhan dan pelayan Tuhan dimanapun berada, oleh sebab itu saudara-saudariku, pada sore berbahagia ini mari kita belajar bersama. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dihikmati, yang menjabarkan pun Tuhan hikmati, yang mendengar pun Tuhan hikmati, menjadi pelaku firman Tuhan, dapat belajar bersempuh di hadapan Tuhan. Kita disadarkan menunduk diri kepada Tuhan dan mengucap syukur segala lawatan penyertaan, menjabarkan firman kebenaran. Saudara-saudariku, mari kita jauhi kepentingan pribadi. Jangan kita buat firman Tuhan ini menjadi ajang bisnis. Jangan kita buat firman Tuhan ini pedang bermata dua. Sekalipun ada pernyataan firman, benarlah datang kepada Tuhan. Marilah berkorban. Marilah kerelaan hati menjabarkan firman Tuhan. Mari percaya kepada Tuhan, naungan Roh Kudus yang mendewasakan, mengajari kita. Biarlah dari Tuhan kita temui imbalan. Sebab janji Tuhan kepada kita apa, saudara-saudariku? Beritakanlah Injilku kemana-mana, jadikanlah suku dan bangsa-bangsa menjadi murid aku, dan berdoalah, aku akan menyertaimu. Mari berkorban kepada Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. Jangan kita menganggap diri kita paling pandai di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini, saudara-saudariku, bukan karena kepintaran, melainkan hikmat. Saya buat ini firman Tuhan di channel ini tidak ada kepentingan pribadi saya. Sebagaimana semua yang mendengar dapat melakukan firman Allah, melakukan prakteknya kepada Tuhan. Dan bukan hanya kata-katanya, dan bukan hanya menjabarkan. Hendaklah kita doakan. Lihat saudara-saudariku, menjelang hari-hari terakhir ini, hikmat itu Tuhan berikan berbeda-beda. Mengapa harus berdebat? Mengapa harus argumen? Tuhan memerintahkan, beritakan Injilku kemana-mana. Bukan Tuhan bilang sama kita, beritakan Injilku kemana-mana baru berdebat. Bukan.
Bukan disuruh kita argumen. Bahkan Tuhan menyuruh berdoalah. Mintalah kepadaku supaya kita dihikmati. Umat-umat domba Allah pun mendengar firman ini dapat Tuhan nikmati. Yang menjabarkan pun dapat Tuhan nikmati. Supaya semakin kuat menghadapi suasana roh kegelapan menjelang hari-hari terakhir ini. Hikmat itu adalah berbeda-beda Tuhan berikan. Maka kita belajar dalam firman Tuhan, belajar berdoa. Bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan ini. Yang Tuhan berikan hikmat keajaiban yang nyata dari tangan Yesus Kristus. Tuhan tidak mengizinkan umat-umatnya, jemaatnya kekeliruan dalam kebenaran Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan umat-umatnya percaya kepada Dia, jatuh dalam dosa. Bagaimana dapat diselamatkan semua? Tuhan selamatkan di kelak kemudian penghakiman menjelang hari terakhir. Dunia ini bersifat sementara. Tuhan berikan berkat selagi masih hidup kita di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Tetapi berjalanlah di jalan kebenaran Allah. Sekalipun rasa sulit perjalanan ini, Tuhan tahu itu. Maka Tuhan selalu memberikan tangannya, mengulurkan tangannya, menolong kita, menopang kita supaya kita kuat. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita memahami hikmat. Sehingga tidak terjadi perdebatan, argumen. Hati-hati kita ini semua saudara-saudariku menjelang hari-hari terakhir ini. Saudara-saudariku, kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Ini pada khususnya umat Kristiani dan Serani dimanapun berada. Mari bertahan dalam iman. Mari menjabarkan firman kebenaran Allah yang sebenarnya dengan seturut rencana daripada Allah. Marilah kita menjabarkan firman Tuhan dengan kuasa daripada Tuhan. Mari kita memberitakan Injil oleh keajaiban ilahi daripada Yesus. Mungkin ilahi banyak tidak mengerti. Ilahi itu keajaiban mujizat. Oleh karena keilahian alam bisa menciptakan segala isinya. Maka dikatakan ilahi itu keajaiban mujizat, karunia, hikmat. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, saya buat ini tidak ada kepentingan pribadi. Tuhan punya rencana bagi kita supaya kita semua diselamatkan. Orang mengenal di jalan kebenaran dari firman Tuhan. Orang mengetahui dalam doa dari firman Tuhan. Kalau kita tidak berhikmat menyampaikan firman Tuhan kepada umat-umatnya, bagaimana jemaahnya sanggup melakukan jalan kebenaran? Maka mari kita belajar bagi hamba Tuhan, pelayan Tuhan dimanapun berada. Percayalah hikmat itu dari Tuhan dengan kuasa Roh Kudus berdoa. Di mana nabi, rasul, murid Tuhan, Allah berkata kepada mereka, sebelum Tuhan mengutus kuasa Roh Kudusnya, mereka tidak berani menjabarkan firman kebenaran Allah. Tetapi Tuhan berjanji kepada mereka mengutus kuasa Roh Kudusnya, sehingga berani
menjabarkan firman Tuhan. Jangan kita berlebihan ini, saudara-saudariku. Ini peringatan Tuhan bagi kita semua. Saya buat ini bagaimana kita dapat diselamatkan kita semua. Kita satu Injil, saudara-saudariku. Injil ini tidak boleh ditafsirkan. Anda mungkin sudah mengetahui kalau belajar firman kebenaran dan tertulis di mana itu. Firman ini nubuat daripada Allah, bukan nubuat manusia, bukan kepintaran manusia. Nubuat daripada Allah dinubuatkan kepada orang, dikaruniakan, dihikmati untuk menjabarkan firman kebenaran. Maka firman Tuhan berkata, janganlah kita menganggap diri kita sebagai yang paling pandai di hadapan Tuhan. Jangan menganggap diri kita yang paling hebat di hadapan Tuhan menjabar firman kebenaran Allah. Tuhan mengingatkan, jangan kau buat dari kepintaranmu sendiri. Baca, saudara-saudariku, firman ini. Mari kita hindari kepentingan pribadi. Mari kita hindari mengatakan diri kita paling hebat supaya hebat ditengok orang. Mari belajar memahami firman kebenaran. Mari semakin dewasa. Hati-hati kuasa kegelapan, tipu daya iblis, bujur rayu kegelapan. Ini sekarang yang berat kita hadapi. Supaya kita terpisah dari jalan kebenaran Tuhan. Tentang masalah hikmat, saudara-saudariku, dan lebih jelas kita pelajari malam ini. Di mana surat Paulus. Ya, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Supaya kita memahami di mana Rasul Paulus yang Tuhan hikmati menjabarkan firman ini. Sehingga dia mengerti hikmat karunia daripada Tuhan karena dia percaya ada naungan Roh Kudus yang menghikmati kita, menghikmati dia. Saudara-saudariku yang seiman, sekasih, sepadan, saya buat ini supaya kita bersama-sama. Tidak ada kepentingan pribadi. Di mana yang tertulis, saudaraku, Efesus pasal yang keempat, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Apa yang dimaksud kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda? Kita dulu jemaat Tuhan, kita dulu domba Allah. Tuhan angkat kita menjadi hambanya. Tuhan angkat kita menjadi menjabarkan firman Tuhan. Mari kita kembali ke firman Tuhan yang sebenarnya. Mari kita kembali, kita ingat sewaktu murid daripada Allah, nabi daripada Tuhan, rasul daripada Allah, yang dihikmati dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Jangan ditambahi kitab ini, jangan dikurangi, jangan dilebihi. Supaya jangan dosa bagi kita semua, saudara-saudariku. Saudara dengan saya sama kita belajar. Sehingga jemaat Tuhan, domba daripada Allah, tidak keliru. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Pasal 4 mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan.
Aku orang dipenjarakan oleh karena Tuhan. Hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kalau kita benar memang ada panggilan Allah, kalau memang benar-benar hati kita keseriusan, kerelaan, Tuhan memanggil sebagai hamba, kita harus sanggup rela segala bentuk apapun. Jangan kita memaksakan kehendak menjadi memberitakan Injil. Kita sadari panggilan Tuhan sebagai pemberita Injil, sebagaimana Rasul Paulus. Dia sampai di penjara. Maka belajar kita menjelang hari-hari terakhir ini, mari berdoa kepada Tuhan, mari bersatu padu, seia, sekata, seiman, sekasih, sepadan dengan berpadanan dengan firman kebenaran Allah. Jangan hanya kata-katanya. Belajar saudara-saudariku sebagaimana Rasul Paulus. Kenapa firman Tuhan ini mengingatkan kita menjelang hari-hari terakhir ini? Itu pernyataan firman pemeteraian daripada Allah. Sehingga firman ini kita pelajari bagaimana kita punya menjabarkan firman itu yang sebenarnya. Dan percaya kita ada roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Jangan karena kepintaran kita dan kepandaian kita, sehingga hidup suasana iman orang yang mendengar. Kenapa dia hidup? Karena hikmat Tuhan yang berbicara, masuk akal mereka. Apalagi kita dipanggil daripada Allah kalau benaran yang berpadanan dengan firman-Nya. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita memahami tentang hikmat karunia yang berbeda-beda. Ayat 2 mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Apakah kita menjabarkan firman kebenaran ini yang sudah Tuhan berkati seorang hamba? Apakah kita sudah pernah melakukan membantu di antara domba Allah yang susah hidupnya? Seseorang hamba Tuhan yang Tuhan panggil, kalau benaran dia dipanggil Tuhan, itu akan dilakukan. Berani nggak kita menjabarkan firman kebenaran hanya minta imbalan dari Tuhan? Sanggup nggak kita menjabarkan firman itu? Firman Tuhan mengatakan ini saudaraku, supaya kita mengerti berbeda-beda hikmat. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Mengapa kita harus sombong menjabarkan firman Tuhan? Mengapa kita selalu mengharap diri kita paling hebat? Saya buat ini di channel ini, saya bertanggung jawab. Karena firman Tuhan mengatakan, bukan saya.
Sudah sanggup kita membantu, sanggup kita rendah hati. Tuhan berkata, berilah maka diberi. Ini harus kita pahami firman Tuhan melalui hikmat karunia daripada Allah. Mari kita belajar menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Melakukan kalau benar-benar itu panggilan Tuhan untuk menjabarkan firman kebenaran. Bahkan seluruh sidang jemaat domba Allah nantinya yang mendengar ini. Dan barang siapa sudah terjamah, mari kita lakukan bersama begini. Dan percayakan roh hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus, mari kita memahami belajar itu. Mari kita rendah hati, lemah lembut, jangan soangku sombong. Mari kita belajar menjabarkan firman Tuhan, tidak model menghakimi. Mari kita sanjung orang-orang yang ingin datang kepada Tuhan. Mari kita doakan. Mari kita tuntun kalau kita ingin benar-benar menjadi hamba daripada Allah. Tuhan mengingatkan saat ini saudara-saudaraku, supaya semua dapat diselamatkan. Kita hamba Tuhan pun, pelayan Tuhan pun, pejabar firman pun diselamatkan, domba-dombanya pun diselamatkan. Karena sudah hikmat yang berbicara. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, ayat 3 mengatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kalau kita sudah melakukan saling menopang, saling mengisi, saling memberi, saling memperhatikan, tentu apa yang datang? Roh dalam damai sejahtera. Sehingga di antara kita umat Tuhan, sudah Tuhan hikmati menjadi damai sejahtera dalam kehidupan di bumi maupun akan di sorga nantinya. Dan mampu bertahan menghadapi bentuk apapun yang terjadi. Jadi kita jangan salah memahami. Hikmat itu berbeda-beda Tuhan berikan. Ada 9 hikmat yang Tuhan curahkan kepada orang. Penyembuhan, penjabaran firman Tuhan, mendoakan orang, berdoa syafaat. Tuhan kan tahu. Mengapa kita harus ribut? Mengapa di antara pelayan Tuhan terjadi mengatakan firman itu ditipulasi? Karena dia mempunyai hikmat kuasa daripada Allah, bisa menyembuhkan orang. Bagaimana pula orang menjabarkan firman Tuhan, Tuhan hikmati. Juga dikatakan orang nanti manipulasi firman. Hati-hati saudara-saudaraku menjelang hari-hari terakhir ini. Mari belajar bersama dengan naungan hikmat karunia daripada Tuhan. Mari kita hindari kepandaian dan kepintaran kita. Oke lah, dalam pemerintahan bisalah kepintaran kita. Tapi kalau dalam naungan firman Tuhan, jangan kita lakukan hal itu saudara-saudari. Supaya Tuhan dapat diselamatkan semua. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, itu dikatakan ayat 3, ayat 4. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada suatu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan.
Mari saudara-saudariku, sidang jemaat domba Tuhan bersama hamba pelayan Tuhan, mari kita belajar menjadi satu roh, satu iman, satu baptisan di dalam Tuhan. Mari kita saling mensupport dalam doa. Mari kita saling nopang dalam doa menghadapi kuasa kegelapan ini. Tipu daya iblis ini tinggi, saudara-saudariku. Apa pekerjaan iblis di dalam orang yang belajar datang kebenaran Tuhan? Apa iblis hancurkan? Pemikiran manusia. Maka percaya kita naungan Roh Kudus, berdoa minta kepada Tuhan sehingga Tuhan menaungi pemikiran kita, menguatkan iman kita. Maka firman Tuhan mengatakan, marilah kita belajar satu roh, satu iman, satu kasih di dalam panggilan Tuhan. Sidang jemaat domba Allah, panggilan Tuhan juga datang beribadah ke gereja, ibadah kebaktian, berdoa di rumah. Bahkan hamba dan pelayan Tuhan pun sama. Supaya bisa dapat diselamatkan oleh Tuhan semua. Kita mengikut Tuhan Yesus ini harus sanggup melakukan dalam hal pemateraian dan pernyataannya. Ranah daripada firman Tuhan ini supaya semua pengikut Yesus mendengar firman-Nya, sanggup melakukan di dalam prakteknya dengan naungan tuntunan firman Allah. Bukan hanya menjabarkan firman Tuhan, bukan harus itu. Jadi jemaat yang baik pun, jadi domba yang baik pun, menjadi ada perpaduan hati, berpadana dengan firman kebenaran daripada Allah. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, ini Tuhan ingatkan kita semua, antara saudara-saudaraku dengan saya. Barang siapa yang menonton video ini, sama-sama kita di proses ini. Sama-sama kita diingatkan supaya mampu kita berjalan demi berjalan, sekalipun memang agak berat. Tetapi Tuhan kan mengatakan, aku tidak memberikan pengujian pencobaan tidak mampu kamu bebani. Aku akan menolongmu, kan kata Tuhan. Tuhan tahu kok. Tetapi mari belajar dalam menjadi sehati, sekata, sepadan. Mari kita mendoakan orang, apalagi hamba Tuhan. Mari kita belajar mendoakan sidang jemaat domba Tuhan. Sudahkah itu kita lakukan? Dalam naungan tidur kita, sudahkah kita berdoa syafaat mengucap syukur kepada Tuhan? Sudahkah kita doakan sidang jemaat domba-domba daripada Allah? Apakah hanya menjabarkan? Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, mari belajar kita bersama, dan barang siapa yang menonton video ini, mari percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Supaya Tuhan kuatkan kita menghadapi bentuk apapun yang harus kita hadapi. Saya sudah lalu buat di channel TV Jurnal Polisi Online Khotbah Tuhan yang jujurnya, sebenarnya, setulusnya, tidak pernah meminta imbalan apapun. Tapi terima kasihlah kepada saudara-saudaraku, sudah saudara like, saudara share kepada seiman sekasih, supaya semua kita memahami, belajar bersama. Tidak pernah saya meminta supaya di subscribe, tidak. Bagaimana ini semua mendengar, supaya kita pahami bersama, belajar bersama dimanapun saudara-saudariku berada. Sekalipun kita pisah daerah, sekalipun kita beda gereja, di dalam Tuhan kita satu semua di dalam Tuhan. Jangan ada di antara kita mengatakan gereja saya yang betul. Sebenarnya padahal kita satu Injil kan. Tetapi mari bernaung bersama, mari berpadanan kita bersama dalam Tuhan, supaya Tuhan hikmati kita semua. Sidang jemaat pun kalau udah Tuhan hikmati, dia pun sanggup mendoakan orang kok biar sembuh. Kenapa dikatakan dalam firman Tuhan?
Bila ada di antara kamu yang sakit, hendaklah kamu sehati sepadan. Berkumpullah kamu dengan penatua-penatua gereja. Berdoalah kamu, saling mengaku dosalah kamu. Sehingga roh penyembuhan akan Tuhan curahkan bagi orang yang sakit itu. Sudahkah itu kita lakukan? Kalau hanya menjabarkan firman kebenaran ini, anak-anak pun tahu kok. Tapi bagaimana hikmatnya? Dan apa buahnya kita ambil dari situ? Saudara, dengan saya sama kita diajari Tuhan. Sama-sama diproses, sama-sama menghadapi pergumulan, pengujian, pencobaan. Tak ada yang sempurna. Tapi mari belajar kepada Tuhan supaya Tuhan menyempurnakan dan menguatkan kita. Adanya sehati sepadan, support dalam doa dimanapun tempat saudara-saudariku berada. Saya pun begitu juga, saya lakukan. Setiap saya buat firman Tuhan di YouTube, saya lakukan doa syafaat. Saya doakan, negara ini pun saya doakan kok. Seluruh umat Kristiani, seluruh umat Tuhan, saya doakan dalam naungan doaku. Kalau kita ingin belajar memahami kebenaran Tuhan, kalau kita ingin menjadi hamba daripada Allah, mari belajar rendah hati kepada Tuhan. Jangan menyombongkan diri. Supaya keajaiban, mujizat ilahi daripada Allah, Dia curahkan hikmat bagi kita semua. Menjadi sepaham. Hikmat karunia dan keajaiban mujizat Tuhan berikan kepada orang berbeda-beda loh saudara-saudariku. Tetapi tetap pekerjaan Tuhan. Tetap Tuhan yang melaksanakan. Mari berhikmat. Menjabarkan firman Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan nikmati kita semua. Di hadapan Tuhan, yang miskin, yang buta, yang susah, yang kaya, sama di hadapan Tuhan. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, itu tadi dikatakan, ayat 4, satu tubuh dan satu roh, sebagai mana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, satu Bapa, dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Bahwa Tuhan Allah yang percaya umat-umatnya kepada Yesus, Tuhan sudah memberikan karunia yang berbeda-beda. Tetapi tetap satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Jadi ngapain kita berdebat firman Tuhan? Ngapain kita argumen dengan firman Tuhan? Jabarkanlah firman itu, beritakanlah, percayalah kita dengan Tuhan mengajari kita. Kuasa Tuhan kita percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya mujizat Tuhan. Mengapa kita kadang ngisi hati kita timbul cemburu sosial? Bahwa si A bisa menyembuhkan begini. Berbeda-beda loh saudara-saudaraku yang Tuhan berikan hikmat kepada orang. Jangankan kita bagi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan menjabarkan firman kebenaran. Domba pun jemaat Tuhan bisa kok Tuhan karuniai. Tuhan bisa hikmati. Dalam naungan doa dia bisa menyembuhkan orang. Tuhan sembuhkan. Maka Tuhan mengingatkan, mari bersatu padu dengan Tuhan. Mari kita benar-benar kepada Tuhan. Mari benar tulus kepada Tuhan. Mari kita rendah hati. Belajar kita berbuat